Nah, ini sambil layah-layah malam Minggu, malam Ahad bicara politik nanti ini. Kenapa kita perlu bicara politik ya? Kenapa saya Kiai kok bicara politik yang maksudnya untuk edukasi gitu loh. Jangan sampai kita itu apa dipolitisir orang gitu. Nah, ini saya mau itu jadi nanti ada sekilas itu ada berita Jazilul Fawaid, Dr. Jazilul Fawaid, salah satu pengurus PKB ya, sekarang wakil ketua MPR itu. Dia bilang Anies itu tidak ada jejak rekam politik identitas itu. Kemudian ada juga lintasan berita Wapres G Haji siapa? Wapres kita itu siapa? Oke, Ma'ruf Amin berkomentar Anies itu capres potensial. Saya jadi paham kenapa, semakin paham lah kenapa Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya, Kiai Yahya itu wanti-wanti bener agar jangan menggunakan NU untuk berpolitik gitu. Ya karena akibatnya nanti apa yang sudah menjadi garis perjuangan NU bisa berantakan kalau dipakai dengan logika politik. Kalau politik itu kan logikanya cuma dapat kekuasaan atau dapat uang dan kadang-kadang nggak mempedulikan garis perjuangan lagi gitu. Kecenderungannya seperti itu. Dan sebagaimana kita tahu NU, PBNU itu kan tegas soal komitmen, kesetiaan, istiqomah dalam soal bernegara, yaitu memegang teguh 4 pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Selalu menjunjung tinggi keberagaman gitu. Nah, dari dua statement tadi tokoh PKB dan Pak Kiai Ma'ruf Amin itu kan agak belok-belok dikit lah dengan prinsip seperti itu. Dan ya tapi sebagai politisi ya itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, karena Gus Fawaid itu yang pengurus PKB itu kan ngomong seperti itu kan menggarisbawahi ancamannya Caimin, karena ada isu Pak Jokowi dukung Pak Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Dan kalau itu terjadi, menurut banyak survei yang sudah dirilis banyak portal berita, itu kan bisa mencapai surveinya itu mencapai angka 60% lebih gitu, 60%, 62% atau berapa itu, dengan simulasi lawan tanding siapapun, termasuk Anies, termasuk yang lain-lain gitu. Itu kemudian kan Caimin ngancam mau keluar dari koalisi dengan Gerindra gitu. Nah, kemudian Gus Fawaid itu mulai muji-muji Anies gitu loh. Dan kemudian juga disusul oleh Kiai Ma'ruf Amin yang juga bilang Anies tuh calon potensial. Ini kan satu ton ya, satu nada gitu. Dan itu jelas itu bertentangan dengan garis kebijakan PBNU gitu, yang tidak ingin NU itu ikut berpolitik seperti itu. Maksudnya begini loh, apakah faktanya itu Anies itu menggunakan politik identitas atau tidak? Ini fakta itu menjadi nomor 2. Yang penting itu kan persepsi berdasarkan kejadian-kejadian track record yang dilakukan oleh Anies gitu loh. Nah itu memang tidak bisa mengelak, publik itu akan mengatakan, dan setidak-tidaknya langsung tidak langsung memang kelompok-kelompok yang anti keragaman, anti keberagaman itu, dan juga kelompok-kelompok yang akan merusak kesepakatan berbangsa bernegara, seperti kelompok khilafah, kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, kelompok yang ingin memperlakukan syariat Islam di Indonesia, itu kan semua itu kan dukung Anies Baswedan, masalahnya kan begitu. Termasuk kelompok-kelompok yang diasosiasikan sebagai kelompok radikal, bahkan kelompok yang lebih dari itu seperti HTI, seperti FPI, itu kan pasti itu mau ngomong kayak apapun itu ya memang faktanya seperti itu. Kalau saya, kepentingan saya mau apapun itu mesti itu
si Salafi Wahabi pasti ke situ juga gitu loh. Nah, itu semua kan bertentangan dengan garis perjuangan PBNU secara umum, secara gampangannya seperti itulah. Jadi kita jadi makin mengerti kenapa Gus Yahya Stakuf itu galak banget kalau soal apa itu oknum yang siapa saja yang mau memperalat NU untuk apa itu kepentingan politik itu, kenapa beliau galak banget itu kita bisa makin paham gitu loh. Karena nggak bisa, NU itu kan menjadi rumah bersama. NU lah yang selama ini ormas terbesar, ormas Islam terbesar, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yang paling setia, yang paling istiqomah membela kesepakatan berbangsa bernegara yang sudah dirumuskan oleh founding fathers kita. Dan itu nggak main-main, karena ini juga menyangkut keyakinan kita di dalam beragama bahwa orang beriman itu tidak boleh merusak kesepakatan, merusak perjanjian bersama. Kira-kira kayak begitu ya. Ini malam minggu pendek aja, nggak panjang-panjang. Silakan berkomentar dan mencaci maki.